Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Nah teman-teman, kemudian sebelum kita mulai, izinkan Ustazah untuk menyampaikan aturan saat menyimak video. Yang pertama, pastikan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, menyimak video dengan posisi nyaman. Yang ketiga, menyimak video dengan seksama. Nah, pada pertemuan kali ini untuk materi fikih kita akan membahas mengenai adab buang air. Nah, diantaranya yang akan kita bahas adalah yang pertama, adab yang wajib dilakukan. Ada 3 hal, yaitu menutup aurat dan mencari tempat yang tertutup. Ya, pastikan ketika teman-teman ingin membuang air kecil atau air besar, pastikan teman-teman menutup aurat dan mencari tempat yang tertutup. Maksudnya menutup aurat adalah pastikan ketika teman-teman masuk ke toilet, teman-teman menutup pintu toiletnya agar tidak ada orang lain yang melihat. Kemudian yang kedua, membersihkan najis yang terkena pakaian. Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh dengan melakukan istinja atau istijmar. Nah, kemudian poin yang kedua, cara membersihkan diri. Cara membersihkan diri dari kotoran atau najis dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, istinja, yaitu tindakan membersihkan sisa najis dengan menggunakan air di salah satu bagian tubuh. Kemudian yang kedua, istijmar, tindakan membersihkan diri dari najis dengan menggunakan benda padat seperti batu, kayu, dan yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum istinja dan istijmar. Bersuci dengan air atau istinja disyaratkan untuk membersihkan kemaluan dari sisa-sisa najis yang tersisa setelah buang hajat. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah masuk ke tempat buang air besar, kemudian aku dan seorang anak laki-laki membawakan wadah kulit berisi air dan sebuah tongkat, maka ia pun beristinja dengan air. Hadis sahih riwayat Bukhari 1151. Nah, kemudian selain itu, selain menggunakan air, istinja bersuci juga bisa menggunakan dengan benda padat atau kita sebut dengan istijmar. Dengan ketentuan 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, najis tidak menyebar ke anggota tubuh lainnya selain pada 2 lubang kemaluan. Kemudian yang kedua, istijmar dilakukan dengan mengusapkan permukaan batu atau benda lainnya ke lubang kemaluan minimal 3 kali dan boleh juga lebih sampai lubang kemaluan bersih dari kotoran. Nah, kemudian ada hadis riwayat Muslim nomor 262. Beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Nah, kemudian benda suci yang bisa digunakan untuk istijmar. Syarat benda yang boleh digunakan untuk beristijmar sebagai berikut. Yang pertama, benda suci tidak sah jika itu merupakan benda najis. Kemudian yang kedua, benda tersebut bukan benda haram. Yang ketiga, benda itu bukan sesuatu yang terhormat. Yang keempat, benda itu tidak melukai tubuh. Nah, di antara contohnya adalah batu, tisu, kayu, daun, dan sapu tangan. Nah, kemudian dalil yang membolehkan bersuci dengan benda suci atau istijmar.
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beristijmar, bersuci dengan batu, maka hendaklah berwitir menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil. Siapa yang melaksanakannya, maka dia telah berbuat ihsan, dan siapa yang tidak melakukannya, tidak ada masalah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Nah, kemudian adapun benda lain seperti tisu, kayu, lap, dan daun bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya adalah dikiaskan kepada bolehnya membersihkan dengan menggunakan batu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Dawud, Ad-Daruqutni. Nah, teman-teman, dari pembahasan tersebut kesimpulannya adalah adab buang air dibagi ke dalam 5 pembahasan. Namun untuk minggu ini kita membahas 2 diantaranya adalah adab yang wajib dilakukan saat buang air, kemudian bagaimana cara membersihkan diri dari kotoran atau najis yang menempel di salah satu anggota tubuh kita, yaitu dengan beristinja dan beristijmar. Nah, beristinja dilakukan dengan membersihkan bagian tubuh yang terkena najis menggunakan air. Sedangkan beristijmar dapat menggunakan benda seperti batu, tisu, sapu tangan, dan lain-lain. Ya, kemudian ibrah yang dapat kita ambil, semoga dengan kita mempelajari mengenai adab buang air ini menjadikan kita sedikit lebih paham mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pada kualitas ibadah kita. Nah, semoga dengan kita mempelajari adab buang air ini, Allah membukakan jalan bagi kita untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, teman-teman, kita cukupkan pembahasan materi fikih mengenai adab buang air ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya.